kabar Ibu Oke, Susanti? terima kasih ya sudah datang pada sesi sebelum kita melakukan coaching pada hari ini. Oke, hari ini Ibu Suli sebagai coach ya? Iya. Oke, di dalam sesi coaching ini ada rubrik penilaian Bu, dari istilahnya kompetensi inti yang Ibu tampilkan, kemudian alur tirtanya juga. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Sulis, kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Ibu tunjukkan nanti di dalam sesi coaching ini nanti? Oke Bu, nanti selama coaching kompetensi yang akan saya tampilkan itu ada 3. Oke. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ya. dan ketiga mendengarkan aktif. Oke, ada 3 ya Bu ya. Oke. Untuk yang istilahnya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu apa ya dari ketiga inti tadi? Nanti saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif. Oke, mendengarkan secara aktif. Oke. Kira-kira apa indikator pencapaian dari kompetensi mendengarkan secara aktif yang telah Ibu katakan? Nanti saya selama melakukan coaching yang ingin saya lebih tampilkan tadi kan adalah mendengarkan aktif. Jadi indikatornya itu adalah nanti saya ingin mendengarkan dengan teknik rasa. Oh, teknik rasa ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi yang pertama itu saya mencatat semua pertanyaan kunci. Kemudian saya juga nanti mengajukan beberapa pertanyaan juga yang umpan balik agar coach saya ini dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke. Saya kira itu Bu nanti akan saya kembangkan. Oke, berarti ya indikator yang ingin Ibu tunjukkan nanti di dalam sesi coaching yaitu mendapatkan kata kunci dari setiap kalimat jawaban dari si coachee, kemudian memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci tersebut, ya kan? Iya. Oke. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sulis dan Pak Haryanto melakukan sesi coaching, dan saat itu juga saya akan melakukan penilaian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Susanti. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang Pak Haryanto. Apa Ya. kabar nih Pak Haryanto? Kabar baik. Bagaimana kabar Bu Sulis? Kabar saya baik Pak. Tapi saya lihat kok Bapak tidak baik-baik saja ya. Oh, jadi Ibu bisa melihat dari wajah saya. Memang hati saya seperti itu juga Bu. Karena saya juga pada kesempatan ini, tapi sebentar dulu Bu. Ibu ada waktu nggak untuk saya kalau saya ada berdiskusi sebentar dengan Ibu? Kebetulan saya lagi kosong nih Pak. Jadi saya ada waktu penuh untuk Bapak. Kira-kira kalau boleh saya tahu Bapak ingin cerita apa? Iya Bu Sulis. Saya memang punya masalah seperti ini. Jadi ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, jadi saya memperhatikan bahwa ada sebagian murid saya, ya sekitar 2 orang lah murid saya itu memang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Seperti kalau misalnya saya minta mereka mengerjakan tugas, siswa ini tidak bisa dan tidak mau mengerjakan tugas. Kemudian ketika saya menanyakan nanti kalian presentasi dan saya persilakan siswa ini presentasi, siswa ini juga tidak bisa melakukan presentasi, bahkan tidak mau melakukan presentasi di depan. Jadi ini membuat suatu permasalahan ketika saya mempraktekkan kegiatan pembelajaran di kelas, karena saya merasa bahwa di sini saya sudah mengalami kegagalan dalam menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi ini terus membuat saya terus berpikir juga sih Bu, apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Jadi saya bingung nih sampai di sini Bu. Seperti itu Bu masalahnya. Oke, baiklah Pak. Saya sudah mendengar sedikit nih cerita Bapak. Nah, kira-kira kan apa nih yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti setelah kita berbincang-bincang panjang nanti kira-kira Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya Bu, jadi memang yang saya harapkan hasil dari diskusi kita pada kesempatan ini nanti saya itu akan bisa melihat bahwa murid-murid saya ini nanti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Seperti misalnya kalau saya memberikan tugas, dia bisa mengerjakan tugas.
Terus kalau misalnya saya minta mereka mempresentasikan hasil kegiatan pembelajarannya, dia bisa mempresentasikan hasil kegiatan pembelajarannya. Yang jelas terlihatlah bahwa siswa ini mendapatkan tujuan dari apa yang dari tujuan dari pelajaran yang dia pelajari, seperti itu. Oke, baiklah Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, saya ada beberapa mencatat nih. Yang pertama itu masalahnya adalah ada siswa Bapak yang kesulitan mungkin untuk mengerjakan tugas dan tidak pernah mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, ketika ada sesi presentasi tetapi dia tidak bisa presentasi, tidak mau maju lah begitu Pak ya. Dan dengan penuh harapan penuh juga Bapak mengharapkan nanti setelah kita diskusi Bapak dapat menemukan solusi atas anak ini. Betul. Ya. Nah sekarang saya ingin juga bertanya ke Bapak nih, kira-kira berapa orang siswa Pak yang demikian? Yang saya perhatikan kalau di kelas saya itu kebetulan kelas 8A itu ada 2 orang siswa yang seperti itu keadaannya. Oke, 2 orang ya Pak ya. Nah dari 2 orang ini Bapak sudah melihat nih keadaan mereka kan seperti itu. Iya. Nah sekarang kira-kira menurut Bapak sejauh mana sih kompetensi mereka itu ketika mereka pembelajaran yang sekarang ini Pak? Iya. Dengan kondisi dia yang seperti itu, kira-kira apakah dia itu memiliki, kadang-kadang gini Pak ya, ada anak yang kadang-kadang hanya malas aja atau mereka itu memang pintar atau tidak gitu. Nah, jadi kita ingin melihat sejauh mana dulu pengetahuan Bapak tentang anak ini. Menurut Bapak bagaimana Pak anak-anak ini? Ya, kalau menurut apa yang saya lihat, memang anak ini kalau saya bisa katakan nilainya saat ini itu kalau misalnya rentang 1 sampai 10 ini kondisi siswa saya yang 2 orang ini itu pada level nilai 4 kalau saya perhatikan. Kenapa saya berikan nilai 4 Bu? Karena memang siswa ini memang kemampuan atau IQ-nya itu memang agak rendah sih Bu. Kemudian ditambah lagi motivasinya untuk belajar itu memang kelihatannya sangat kurang sekali. Kemudian banyak bermainnya, maka saya katakan bahwa nilainya sekarang tuh di level 4. Seperti itu. Berarti Bapak menilai murid ini kalau kita rentangkan 1 sampai 10 ya Pak ya. Iya. Bapak masih berada di 4 Iya. anak ini kondisinya dengan situasi yang seperti itu. Nah, kira-kira Pak, setelah kita nanti melakukan semacam mungkin untuk memperbaiki anak ini, kita mungkin harus memberikan perlakuan khusus kan Pak ya. Iya. Kira-kira harapan Bapak itu anak ini meningkatnya nanti seberapa Pak ketika Bapak mengajar? Iya. Kalau misalnya saya akan melakukan suatu pendampingan atau kegiatan fokus untuk siswa ini, jadi saya bisa mengira-ngira nih Bu ya, itu mereka ini bisa mencapai level 7. Itu udah bagus Bu. Oke, Level 7. berarti Ibu Bapak sangat mengharapkan nih paling tidak mereka di angka 7 Pak ya. Iya, sudah iya, bagus mereka seperti ini itu, sebenarnya ya. Oke. Nah dari kira-kira nih Pak, dari harapan Bapak kan angka 7 nih. Artinya ada berapa kenaikan? 3 ya? Iya. Anggaplah 3. Jadi kira-kira rencana apa yang Bapak laksanakan nanti agar anak-anak ini mampu sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya, jadi kalau saya harus membuat sesuatu supaya siswa ini bisa berubah dan seperti apa yang saya harapkan, memang sisi yang pertamanya adalah dari diri saya sendiri sebenarnya Bu, di mana saya ini harus menyiapkan diri sebaik-baiknya ketika saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Misalnya saya harus menuangkan langkah demi langkah kegiatan pembelajaran itu dalam RPP yang memang sudah harus saya praktikkan dengan baik gitu dari awal sampai penilaiannya.
Nah, itu dari sisinya saya. Kemudian kalau dari muridnya, mungkin Bu ya, kira-kira saya ini akan melakukan semacam pendekatan kepada dua orang siswa ini. Mungkin dengan cara saya bertanya kepada mereka, lalu pendekatan, lalu ya bagaimana bisa mereka itu apa juga penyebabnya, bisa tanya-tanya seperti itu. Nah, mungkin dengan cara seperti ini siswa ini akan mendapatkan seperti apa yang saya harapkan, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik, dengan efektif seperti itu. Oke Pak, berarti rencana perbaikan Bapak ini yang pertama dulu dari diri Bapak sendiri. Betul, Pak ya, betul. dengan memperbaiki RPP, mungkin Iya. memperbaiki metode pembelajaran Bapak. Betul. Kemudian yang kedua, Bapak melakukan perlakuan terhadap siswa ini sendiri. Iya. Mungkin mendekatinya dengan bertanya penyebabnya kira-kira apa. Iya. Berarti itu ya Pak yang nanti Iya. akan Bapak laksanakan. Iya. Baiklah, kira-kira Pak nih, Bapak sudah merencanakan sedemikian rupa nih, pasti nanti mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan kegiatan yang Bapak harapkan tadi, misalnya Bapak mulai dari diri Bapak sendiri untuk memperbaiki RPP dan metode pembelajaran Bapak, kemudian yang kedua mendekati siswa ini. Kira-kira kapan Bapak melaksanakan itu Pak? Ya, saya akan secepatnya Bu. Kenapa? Karena mengingat ini sangat krusial sekali, sangat penting sekali Bu. Jadi dalam minggu ini, karena Sabtu depan ini itu ada jam saya masuk di kelas 8A itu. Jadi saya sudah mempraktikannya pada hari Sabtu itu. Saya sudah menyiapkan RPP saya sebaik mungkin. Kemudian sebelum itu juga saya sudah mengadakan pertemuan atau komunikasi dengan siswa ini, supaya nanti pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti, saya bisa menerapkan seperti apa yang saya inginkan. Oke, berarti secepat itu ya Pak ya, Bapak Iya, langsung melaksanakannya. Iya. Besar harapan kita Pak ya, apa Iya. yang Bapak harapkan juga dapat istilahnya terwujud lah gitu Pak ya. Iya. Nah, sekarang Pak begitu panjang nih pembicaraan kita, sudah sampai sampai jam berapa ini, sudah agak siang Pak ya. Agak siang. Menurut Bapak nih, kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini, memang banyak sekali yang sudah saya dapatkan. Dari awal tadi kan saya sudah mengatakan Bu, kalau saya bingung, saya udah kelihatan mukanya lesu gitu kan, nggak bersemangat. Itu pertanda semua karena banyak kebingungan yang ada dalam diri saya. Karena dalam saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sebagai pemimpin pembelajaran, saya mengamati siswa saya sudah tidak ada semangat lagi, terus tidak berkonsentrasi lagi, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu saya bingung tadi. Nah, setelah diskusi kita pada kesempatan ini, saya mendapatkan pencerahan Bu. Jadi saya bisa mendapatkan solusi dari dalam diri saya sendiri. Ternyata setelah Ibu bantu tadi, saya bisa menemukan solusinya untuk membuat supaya siswa ini bisa menjadi siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu menurut saya juga tercapai dan mereka juga mendapatkan sesuatu dari kegiatan pembelajaran itu, mereka menjadi bisa atau paham terhadap materi pembelajaran. Jadi menurut saya ini sesuatu yang luar biasa sekali Bu, ketika Ibu sudah mendampingi saya berdiskusi pada saat ini. Ya, berarti Bapak sudah mendapatkan solusinya nih Pak. Betul, Bu. Dari pembicaraan kita hari ini. Iya. Kira-kira ada lagi Pak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu nanti kita akan bertemu kembali Pak ya, di pertemuan selanjutnya setelah Bapak melakukan perubahan dari dua, yang pertama dari Bapak sendiri, yang kedua nanti Bapak akan mendekati siswa ini. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Bapak melakukan itu di kelas. Baik, terima kasih Bu. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih Bu, sudah menggali potensi yang ada dalam diri saya, sehingga saya bisa menemukan sendiri solusinya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Iya. Saya juga sangat senang bisa membantu Bapak pada hari ini, sehingga Bapak juga
dapat menyelesaikan segala kebingungan Bapak. Baik, Oke. terima kasih. Selamat siang Pak ya. Selamat siang Bu Sulis. Sampai bertemu. Iya, sampai bertemu minggu depan lagi ya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Baik, sungguh luar biasa sesi coaching kita pada hari ini yang telah dilakukan Ibu Sulis sebagai coach dan Pak Haryanto sebagai coaching. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Sulis tadi yang mengatakan istilahnya kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dengan teknik rasa, ya kan Bu? Benar. Jadi kira-kira menurut Ibu saat melakukan sesi coaching tadi apa yang Ibu sudah lakukan dalam istilahnya mencapai indikator yang Ibu sebutkan tadi? Iya, saya ketika melakukan coaching terhadap Bapak Haryanto, saya lebih menekankan kepada dengan menggunakan teknik rasa tadi, mendengar dengan secara aktif ya Bu ya, dan saya juga merangkum semua pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan menjadi penyelesaian masalah dari Bapak Haryanto. Jadi ada beberapa kesimpulan dari inti permasalahan Bapak ini. Yang pertama itu tadi ada 2 orang siswa yang tidak pernah mau mengumpulkan tugas dan tidak mau presentasi. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, Bapak Haryanto menemukan cara untuk mengatasi anak ini. Yang pertama, memperbaiki gaya mengajar bapaknya itu sendiri, dan yang kedua dengan mendekati siswa ini, mengapa dia seperti itu Bu. Oke, memang ya berdasarkan juga pengamatan yang telah saya lakukan, Ibu memang sudah melakukan istilahnya mendengarkan aktif secara teknik rasa itu ya. Ibu istilahnya sudah mendapatkan kata kunci setiap kalimat jawaban yang disampaikan oleh kunci, sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menghasilkan istilahnya solusi lah bagi Pak Haryanto untuk memecahkan permasalahannya begitu. Dan untuk istilahnya kalau dinilai dari skala 1 sampai 4, sesi coaching ini saya beri nilai dengan skala 4. Oleh istilahnya saling istilahnya isinya itu memang lengkap lah dari kompetensi inti, tidak hanya yang difokuskan Ibu Sulis tadi, tetapi sudah mencakup dari kehadiran Ibu sudah ditunjukkan, mendengarkan aktifnya sudah pasti ya, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga dalam percakapannya juga sudah menggunakan alur tirta dengan memberikan pertanyaan yang Ibu menginginkan apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari Pak Haryanto sudah diungkapkan. Kemudian bagaimana istilahnya Ibu memberikan pertanyaan, mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan situasi saat ini. Kemudian juga sudah memunculkan rencana aksinya hingga istilahnya komitmen yang terlihat dalam tanggung jawab melaksanakan rencana aksi. Sungguh luar biasa ya Bu ya. Oke, selanjutnya jika pada sesi coaching ini Ibu ingin memfokuskan pada kemampuan mendengarkan secara aktif, kira-kira Bu pada sesi coaching selanjutnya yang mungkin bisa Ibu lakukan dengan rekan sejawat atau dengan murid lah, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan lagi setelah ini itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya Bu ya. Kira-kira ada alasan tidak Ibu memilih ingin mengembangkan kehadiran penuh itu? Setidaknya saya setelah ini kan saya akan melakukan coaching kembali dengan Pak Haryanto. Iya Bu ya. Setelah Bapak Haryanto ini melaksanakan rencana aksi yang akan Bapak laksanakan di kelas. Jadi saya ingin nanti mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu supaya dimana nanti Pak Haryanto pun merasa saya juga terlibat Pak ya dalam kegiatan Bapak ketika melakukan perbaikan. Dan Bapak juga nanti mungkin akan mengalami kendala yang lain nanti setelah ini, dan akhirnya dapat teratasi dengan baik Pak ya. Mantap ya. Saya yakin percaya Ibu Sulis pasti akan bisa melakukan sesi coaching yang selanjutnya dengan luar biasa. Karena saya lihat Ibu sudah istilahnya menguasai lah dari ketiga kompetensi inti itu. Oke. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sulis.